Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas modul akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu tentang konsolidasi perubahan kepemilikan saham. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nevita Dwiningsi dengan NIM 079, Ruhin Hairul Jana dengan NIM 184, dan saya Sabena Nur Putri dengan NIM 109. Bagian pertama yaitu menerapkan prosedur konsolidasi pada akuisisi interim pada pertengahan tahun. Konsep dasar akuisisi tengah periode. Pada reality bisnis, akuisisi sering terjadi di tengah periode akuntansi, bukan selalu di awal tahun. Akuisisi di awal periode digunakan hanya untuk memudahkan pemahaman konsep dasar. Ketika akuisisi terjadi di tengah periode, terdapat pendapatan anak perusahaan yang telah terjadi sebelum tanggal akuisisi. Pendapatan ini memerlukan perlakuan khusus karena tidak dapat langsung dikonsolidasikan. Periode akuntansi harus dibagi menjadi 2 fase, yaitu periode pra-akuisisi dan periode pasca akuisisi. Setiap periode memiliki perlakuan akuntansi yang spesifik dalam proses konsolidasi. Next, penyesuaian dalam konsolidasi. Yang pertama, alokasi laba anak perusahaan. Laba dibagi proporsional berdasarkan waktu, misalnya pertengahan tahun yaitu 6/12. Kemudian ada laba prakuisisi, tidak masuk laporan laba rugi konsolidasi. Laba pasca akuisisi harus dikonsolidasikan dengan induk. Yang kedua, perlakuan dividen prakuisisi. Dividen sebelum akuisisi bukanlah pendapatan dividen. Diperlakukan sebagai pengurang nilai investasi dan mengurangi aset bersih yang diakuisisi. Kemudian, perhitungan kepentingan non-pengendali. Disesuaikan berdasarkan tanggal akuisisi, hanya mendapat bagian dari laba pasca akuisisi. Dihitung proporsional sesuai persentase kepemilikan. Yang terakhir, penyesuaian goodwill. Menggunakan nilai aset bersih per tanggal akuisisi, laba pra-akuisisi sudah tercermin dalam aset bersih. Yang terakhir, mempengaruhi perhitungan goodwill atau gain from bargain purchase. Next, kasus PT Induk mengakuisisi 80% saham PT Anak. Datanya yaitu laba PT Anak sepanjang tahun sebesar 100 juta. Tanggal akuisisinya 1 Juli atau tengah tahun. Persentase kepemilikannya 80%. Laba pra-akuisisinya Januari sampai Juni ataupun 6/12 dikali 100 juta yaitu 50 juta. Merupakan bagian dari aset bersih yang diakuisisi. Tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kemudian mempengaruhi perhitungan goodwill. Kemudian pasca akuisisi Juli sampai Desember, setengahnya 50 juta. Yang ini dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Bagian induk perusahaan, adapun saham dari bagian induk perusahaan yaitu 80% dikali 50 juta sama dengan 40 juta. Adapun bagian kepentingan non pengendali atau NCI, 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Kemudian definisi laba prakuisisi. Laba prakuisisi yaitu pendapatan anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi. Induk perusahaan belum memiliki hak atas laba ini. Standar akuntansinya kalau di GAAP hanya laba pasca akuisisi yang masuk konsolidasi
Kemudian pada IFRS 3, laba diakui setelah pengendalian resmi. Prinsip dasarnya yaitu yang diakuisisi adalah aset dan liabilitas, bukanlah laba masa lalu. Laba baru dapat diakui setelah pengendalian diperoleh. Konsep menutup buku pada tanggal akuisisi. Perlakuan akuntansi terhadap laba prakuisisi. Yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak diakui sebagai pendapatan induk, tidak dikurangkan dari laba konsolidasi, tidak masuk laporan laba rugi. Yang harus dilakukan dianggap sudah termasuk dalam harga beli, mempengaruhi perhitungan goodwill, hanya laba pasca akuisisi yang dikonsolidasi. Adapun dampak pada kepentingan non-pengendali atau NCI, yaitu kepentingan non-pengendali hanya dapat alokasi laba pasca akuisisi. Perhitungan proporsional berdasarkan periode setelah akuisisi. Atau bisa dikecilin. Adapun dividen praakuisisi. Dividen praakuisisi adalah dividen yang dibayarkan anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi kepada pemegang saham lama. Dividen ini bukan bagian dari ekuitas yang diakuisisi induk dan tidak mencerminkan distribusi laba kepada induk. Perlakuan akuntansinya yaitu dividen praakuisisi bukanlah pendapatan, tidak diakui sebagai pendapatan atau penghasilan bagi induk perusahaan. Yang kedua, pengurangan investasi. Dianggap sebagai pengurang atas harga perolehan investasi dalam catatan awal. Kemudian eliminasi wajib harus dieliminasi dalam proses konsolidasi bersama dengan pendapatan beban prakuisisi. Proses eliminasinya pada jurnal kerja, eliminasi dilakukan melalui work paper entry yang menghilangkan saldo investasi dan ekuitas anak perusahaan. Kompensasinya mengkompensasi fakta bahwa saldo ekuitas anak dieliminasi pada awal periode, sementara investasi dieliminasi pada tanggal akuisisi. Kemudian ada konsolidasi Metier. Akuisisi anak perusahaan terjadi di tengah tahun. Contohnya, POP membeli 90% saham SON pada 1 April 2024. Adapun 3, 4 per 12 tahun. Hanya laba dan dividen pasca akuisisi yang dikonsolidasikan. Laba SON selama April sampai Desember yaitu 75.000 yang digunakan. Kemudian investasi awal disesuaikan ke nilai per tanggal akuisisi. Contohnya yaitu POP mencatat investasi sebesar 427.500 di awal akuisisi. Kemudian ada kepentingan pengendali atau NCI harus diakui. Contohnya 10% saham SON dimiliki pihak luar dan dicatat sebagai NCI. Adapun jurnal eliminasinya yaitu yang pertama, eliminasi investasi dan dividen terlebih dahulu. Income debit pada income from SON yaitu 67.500, pada kredit dividen SON, dividen in SON, dividen from SON 27.000, dan kredit investment in SON yaitu 40.500. Yang B, eliminasi akun ekuitas dan laba prakuisisi. Debit pada sales 50.000, debit pada capital stock SON 400.000, debit pada retained earnings SON 70.000,
Debit pada cost of sale 25.000. Pada kredit dividen SON 18.000, kredit investment in SON 400, 27.500, kredit NCI awal tahun 49.500. Adapun jurnal pengakuan NCI atas laba dan dividen pasca akuisisi. Debit pada NCI share of income 7.500, ini didapat dari 10% NCI pada kredit dividen SON 5.000 dan kredit NCI akhir tahun 2.500. Oke, untuk bagian kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurin. Selanjutnya, bagian yang kedua ada menyiapkan laporan konsolidasi ketika persentase kepemilikan perusahaan induk meningkat atau menurun selama periode pelaporan. Yang pertama ada piecemeal acquisition atau akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap adalah metode akuisisi di mana perusahaan induk memperoleh kendali atas anak perusahaan melalui serangkaian pembelian saham yang terpisah dalam periode yang berbeda. Hal ini sering terjadi ketika perusahaan membeli saham minoritas terlebih dahulu dan secara bertahap meningkatkan kepemilikannya hingga mencapai mayoritas, yaitu lebih dari 50% hak suara. Perlakuan akuntansi dalam akuisisi bertahap mengikuti pendekatan basis tanggal pengendalian. Hanya pada saat perusahaan induk memperoleh kendali, biasanya saat mencapai mayoritas saham dengan hak suara, maka akuntansi konsolidasi dimulai. Seluruh akuisisi sebelumnya dianggap sebagai investasi minoritas dan dicatat menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Ketika pengendalian diperoleh, entitas induk harus mengukur kembali seluruh kepemilikan sebelumnya pada nilai wajar. Nilai wajar total investasi, yaitu kepentingan sebelumnya ditambah akuisisi baru, dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih anak untuk menentukan apakah terdapat goodwill atau keuntungan pembelian, yaitu atau bargain purchase. Selanjutnya ada contoh kasus piecemeal acquisition. Pop Corporation mengakuisisi 90% kepemilikan pada Sun Corporation dalam beberapa pembelian terpisah antara 1 Juli dan 1 Oktober. Pada 1 Juli membeli 5% saham dengan harga 7.000, lalu pada 1 Agustus 5% seharga 8.000, lalu pada Oktober 80% dengan harga 210.000. Aset bersih teridentifikasi Sun memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai bukunya. Kelebihan harga pembelian atas nilai wajar dianggap sebagai goodwill. Investasi 10% pada Juli dan Agustus dicatat dengan metode biaya karena kurang dari 20%. Saat pembelian 80% pada 1 Oktober, Pop mencatat total investasi sebesar $225.000, harga $210.000 untuk 80% kepemilikan menyiratkan nilai wajar total Sun sebesar $262.500. Nilai aset bersih sebesar $220.000, maka goodwill sama dengan $42.500. Pop harus menyesuaikan nilai investasi 10% awal ke nilai wajar. 10% dikali $262.500 sama dengan $26.250. Karena sebelumnya dicatat sebesar 15.000, Pop mencatat keuntungan revaluasi sebesar 11.250. Karena akuisisi terjadi pada pertengahan tahun, yaitu pada 1 Oktober,
Laporan laba rugi konsolidasian hanya mencakup pendapatan dan beban Sun untuk 3 bulan terakhir tahun 2018. Sun mencatat laba pada 1 Januari sampai 30 September sebesar $30.000 dan pada 1 Oktober sampai 31 Desember sebesar $10.000. Lalu untuk jurnal eliminasinya, itu ada A, untuk mengeliminasi investasi dan mengembalikan saldo investasi ke nilai pada tanggal akuisisi. Jurnalnya adalah pada debit pendapatan dari Sun sebesar 9.000, lalu di kredit ada investasi pada Sun sebesar 9.000. Yang kedua itu untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik dan pendapatan prakuisisi dan mencatat kepentingan pengendali dan goodwill awal. Jurnalnya pada debit ada penjualan sebesar 112.500, lalu modal saham pada Sun sebesar 100.000, lalu saldo laba ditahan Sun sebesar 90.000 dan goodwill sebesar 42.500, serta pada kredit terdapat beban dan HPP sebesar 82.500, investasi pada Sun sebesar 236.250 dan kepentingan non pengendali awal sebesar 26.250. Lalu yang ketiga, untuk memasukkan bagian kepentingan non pengendali dari laba anak perusahaan pasca akuisisi. Itu 10% dibagi $10.000. Jurnalnya pada debit ada bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 1.000 dan pada kredit ada kepentingan non pengendali sebesar 1.000. Yang kedua ada sale of ownership interest atau penjualan kepemilikan saham. Ketika investor menjual kepemilikan saham, laba atau rugi dihitung dari selisih antara harga jual dengan nilai tercatat investasi yang dijual. Jika kepemilikan diperoleh secara bertahap, bagian yang dijual harus diidentifikasi secara spesifik. Pada ASC 810 10 65, ketika perusahaan induk menjual sebagian saham anak perusahaan tetapi masih memperhatikan pengendalian, maka transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Jika kontrolnya hilang, anak harus didekonsolidasi, laba atau ruginya dicatat dalam laba bersih. Transaksi ini dianggap sebagai redistribusi ekuitas antara pemilik. Pengaruh penjualan hanya tercermin dalam penyesuaian akun investasi dan pengakuan pada ekuitas. Biasanya ada pada akun additional paid in capital. Lalu ada penjualan saham di awal periode. Jika penjualan saham anak perusahaan dilakukan pada awal periode akuntansi, seluruh pendapatan anak dianggap terjadi setelah perubahan kepemilikan. Maka tidak diperlukan alokasi laba antara periode sebelum dan sesudah penjualan. Perhitungan kepentingan non-pengendali menjadi sederhana karena proporsi saham yang dimiliki oleh induk dan pihak non-pengendali berlaku selama seluruh tahun berjalan. Contoh kasusnya, POM Corporation menjual 10% kepemilikan Sun Corporation dari 90% menjadi 80% pada 1 Januari 2017 seharga $40.000. Investasi awalnya sebesar $288.000 termasuk goodwill sebesar $18.000, lalu ekuitas Sun yaitu modalnya sebesar $200.000 dan laba ditahannya sebesar $100.000. Laba pada 2017 sebesar $36.000 dihitung rata per tahun. Dividennya sebesar $20.000 dibayarkan pada 1 Juli. Jurnal pada buku PAM yaitu ada debitnya berupa kas sebesar $40.000,
Pada kredit ada investasi pada Sun sebesar 32.000 dan tambahan modal di setor sebesar 8.000. Ini untuk mencatat penjualan 10% saham Sun. Tidak ada laba rugi dicatat karena kontrol masih dimiliki. Dicatat sebagai transaksi ekuitas. Perhitungan investasi akhir tahunnya yaitu investment balance pada 1 Januari 2017 sebesar 288.000 dikurangi book value of interest sold sebesar 32.000, hasilnya 256.000, lalu ditambah income less dividend 28.800 dikurang 16.000, jadi 12.800, maka diperoleh investment balance 31 Desember 2017 sebesar 268.800. Lalu ada penjualan saham di tengah periode. Ketika penjualan saham anak dilakukan selama periode berjalan, pelaporan konsolidasi harus mencerminkan perubahan proporsi kepemilikan sepanjang tahun. Laba bersih anak perusahaan harus dialokasikan antara dua periode kepemilikan, sebelum dan sesudah penjualan. Kepentingan non-pengendalian juga dihitung berdasarkan proporsi waktu. Kasusnya masih sama seperti sebelumnya. Jika PAM menjual 10% saham Sun pada 1 April, maka selama kuartal pertama tahun tersebut kepemilikan PAM adalah 90%, sedangkan selama 9 bulan sisanya menjadi 80%. Dalam kasus ini, laba anak perusahaan dibagi secara proporsional, dengan kepentingan non-pengendali juga dihitung berdasarkan porsi waktu dan porsi saham. Pada Januari sampai Maret, saham PAM sebesar 90%, sisanya NCI sebesar 10%, lalu pada April sampai Desember, saham PAM menjadi 80%, sisanya NCI sebesar 20%. Jika laba Sun tahun itu $36.000, maka NCI sama dengan 10% dikali 3/12 dikali 36.000 ditambah 20% dikali 9/12 dikali 36.000, maka hasilnya adalah $6.300. Selanjutnya, contohnya PAM menjual 10% Sun pada 1 April 2017 masih seharga $40.000. Rincian perhitungannya yaitu pendapatan Sun kuartal 1 sebesar $36.000 dikali 1/4 dikali 90% didapatkan hasil $8.100. Investasi akhirnya yaitu $288.000 ditambah $8.100, hasilnya $296.100. Nilai bagian 10% sama dengan 1/9 dikali 296.100 sama dengan $32.900. Lalu keuntungan penjualan ekuitasnya adalah $40.000 dikurang $32.900, maka hasilnya adalah $7.100. Lalu jurnal di buku PAM-nya pada tanggal 1 April 2017, jurnalnya di debit ada investasi pada Sun sebesar 8.100, lalu di kredit ada pendapatan dari Sun sebesar 8.100. Ini untuk mencatat pendapatan kuartal pertama. Lalu jurnal selanjutnya di debit ada kas sebesar 40.000, lalu di kredit ada investasi pada Sun sebesar 32.900 dan juga tambahan modal di setor sebesar 7.100. Ini untuk mencatat penjualan 10% saham di Sun. Selanjutnya, jurnal pada 1 Juli 2017, yaitu pada debit ada kas sebesar 16.000 dan di kreditnya investasi pada Sun sebesar 16.000 untuk mencatat dividen yang diterima yaitu 20.000 dikali 80%.
Selanjutnya, jurnal terakhir pada tanggal 31 Desember 2017 di debit ada investasi pada SAN sebesar 21.600 dan di kredit ada pendapatan dari SAN sebesar 21.600 untuk mencatat pendapatan selama 3 kuartal terakhir tahun 2017. Pada pendapatan dari SAN untuk tahun 2017 adalah $29.700, terdiri dari $8.100 pada kuartal pertama dan $21.600 pada 3 kuartal terakhir. Pada akhir tahun, akun investasi di SAN memiliki saldo yang sama besar, yaitu $268.800, seperti pada penjualan awal periode, tetapi saldo tersebut mencakup jumlah yang berbeda. Investment balance pada 1 Januari sebesar 288.000, lalu dikurangi book value of interest sold sebesar 32.900, hasilnya adalah 255.100. Lalu ditambah dengan income less dividend sebesar 13.700, maka hasilnya investment balance pada 31 Desember sebesar 268.800. Untuk perhitungan NCI, metode alokasi waktu diperlukan jika ada perubahan presentasi saham. Dalam contoh sebelumnya, NCI dihitung sebagai kombinasi antara dua periode kepemilikan. Hal ini menjaga akurasi penyajian ekuitas pemilik non-pengendali dan memberikan gambaran yang tepat dalam hak ekonomi mereka. Untuk penjualan pertengahan periode, bagian laba non-pengendali dihitung ganda. Pada Januari sampai Maret, itu 10% dikali 36.000 dikali 1/4 sama dengan $900. Lalu pada April sampai Desember, 20% dikali $36.000 dikali 3/4 sama dengan $5.400. Total laba non-pengendalinya adalah $6.300. Selanjutnya, penjualan kepemilikan yang mengakibatkan dekonsolidasi. Jika perusahaan induk kehilangan kendali atas perusahaan anak, yaitu kurang dari 50% saham, maka perusahaan anak harus didekonsolidasi. Investasi sisa, jika ada, diakui sebagai aset terpisah dengan metode biaya atau metode ekuitas. Laba atau rugi dihitung sebagai selisih antara jumlah agregat dari nilai wajar dari imbalan yang diterima atas penjualan, nilai wajar yang dari sisa investasi non-pengendali, nilai tercatat dari kepentingan non-pengendali di anak perusahaan yang sebelumnya, dikurangi dengan B, yaitu nilai tercatat dari aset dan liabilitas anak perusahaan pada tanggal dekonsolidasi. Contohnya, POP menjual seluruh 90% kepemilikannya pada SAN seharga $550.000. Jika nilai buku investasinya $530.000, maka labanya adalah $20.000. POP mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada debit ada kas sebesar $550.000, lalu di kreditnya ada investasi pada SAN sebesar $530.000, lalu keuntungan penjualan sebesar $20.000. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan topik dari modul akuntansi keuangan lanjutan 1 ini. Jadi di sini saya akan membahas topik yang mungkin terdengar sangat teknis, tetapi sebenarnya itu sangat strategis dan sangat menarik dalam dunia akuntansi keuangan lanjutan, yaitu topik tentang catatan penerbitan saham anak perusahaan dan transaksi saham treasury.
Nah, sebelum dilanjut ke pembahasannya, pernah nggak sih kalian itu melihat berita bahwa suatu perusahaan menerbitkan saham baru atau membeli kembali saham mereka sendiri? Nah, sebenarnya apa sih implikasinya, implikasi hal tersebut ke laporan keuangan, khususnya jika perusahaan itu bagian dari grup usaha atau yang lebih besar? Nah, topik inilah yang akan saya bahas bukan cuma secara teori, tetapi juga melewati ilustrasi dan contoh sebuah kasus. Nah, yang pertama ini ada materi tentang penerbitan saham oleh anak perusahaan. Nah, anak perusahaan seperti halnya entitas mandiri, dia itu punya opsi untuk menerbitkan saham baru untuk memperoleh dana. Nah, ini merupakan suatu hal yang menarik karena walaupun dia anak perusahaan, tetapi tindakan ini tuh bisa berdampak ke induk perusahaannya. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah perusahaan Telkom Indonesia dengan anak-anak perusahaannya yaitu Mitratel. Saat Mitratel IPO, Telkom tetap mempertahankan kontrol, tapi kepemilikannya itu terdilusi. Nah, laporan konsolidasi Telkom ini memperlihatkan sebagai penyesuaian ekuitas, bukan sebagai keuntungan ataupun kerugian. Nah, hal yang seperti ini tuh sangat lazim terjadi dalam grup perusahaan yang sedang berkembang. Nah, lalu menurut PSAK 65, selama induk itu masih memiliki kendali, dalam hal ini tuh kendali berarti memiliki hak suara mayoritas atau kemampuan menentukan kebijakan keuangan dan operasional, maka perubahan kepemilikan akibat penerbitan sahamnya itu tidak mempengaruhi laba rugi. Jadi ini tuh hanya perubahan struktur kepemilikan di dalam ekuitasnya. Nah, penerbitan saham ini tuh bisa dibeli oleh induk perusahaan dan juga investor eksternal. Nah, jika induk perusahaan yang membeli, maka akibatnya itu akan meningkatkan kepemilikan si induknya. Sedangkan kalau investor eksternal yang membeli, maka hal ini akan menurunkan kepemilikan dari induk. Nah, hal ini tuh yang disebut dengan dilusi kepemilikan. Nah, dalam akuntansi konsolidasi, jika induk tersebut masih mempertahankan kontrol, maka transaksi ini tuh dicatat sebagai transaksi ekuitas, bukan sebagai laba ataupun rugi. Nah, artinya perubahan nilai investasi atau ekuitas di sini tuh dicatat di laporan posisi keuangan tanpa mempengaruhi laporan laba atau laporan rugi. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan saham kepada induk. Jadi ketika induk membeli saham tambahan dari anak perusahaan, maka kepemilikan induk tersebut itu akan meningkat. Dan hal ini tuh bisa berdampak terhadap akun investasi serta goodwill. Di sini diberikan sebuah contoh ilustrasi yaitu ada PT PAM dan PT San. Di sini PT PAM memiliki 80% saham dari PT San, yaitu sekitar 8.000 dari 10.000 lembar saham. Nah, PT San ini menerbitkan 2.000 saham tambahan. Jadi, total saham yang dimiliki PT PAM pada PT San itu ada sebanyak 12.000. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 situasi. Situasi pertama, harganya itu sesuai nilai buku, yaitu $20. Jadi, PAM ini membayar $40.000, lalu kepemilikannya ini meningkat. Tetapi karena harga jualnya sama dengan harga nilai buku, maka tidak ada perubahan pada goodwill-nya. Nah, untuk situasi kedua, di sini tuh harganya lebih tinggi, harga jualnya lebih tinggi yaitu sebesar $35. Jadi PAM membayar sebesar $70.000 ke PT San. Nah, karena nilai bukunya tuh hanya 40.000, jadi kan ada selisih sekitar $30.000. Jadi selisihnya ini tuh termasuk tambahan goodwill. Lalu di situasi ketiga, yaitu
di mana harga jualnya itu lebih rendah, yaitu sekitar $15. Jadi PAM membayar $30.000 ke PT San untuk saham senilai 40.000. Jadi kan ada selisih sekitar $10.000. Nah, selisihnya ini tuh digunakan untuk mengurangi goodwill yang sudah ada. Jadi goodwill ini tuh sangat penting karena mencerminkan nilai lebih yang dibayarkan karena ekspektasi keuntungan di masa depan, loyalitas pelanggan, merek dagang, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan jika kita membeli saham dari startup yang kita yakini itu punya masa depan cemerlang, pasti kita lebih rela untuk membayar mahal. Nah, inilah yang disebut goodwill. Lalu pada PSAK 22 dan PSAK 65 juga menegaskan bahwa selisih antara harga dan nilai wajar aset neto itu harus dianalisis dengan cermat karena akan berpengaruh dalam konsolidasi, terutama saat akuisisi tambahan ini dilakukan. Nah, lalu kita next ke materi berikutnya ada penjualan saham ke pihak luar. Jadi, jika saham baru dijual kepada pihak luar, maka kepemilikan induk itu akan berkurang meskipun tidak ada transaksi langsung antara induk dan investor luar. Jadi, tetap dicatat sebagai transaksi ekuitas, artinya tidak mempengaruhi laba dan rugi. Nah, di sini ada contoh yang sangat bagus untuk memahami dampak dari penerbitan saham kepada pihak luar, yaitu di sini ada contoh PT PAM. Jadi PT PAM ini tuh memiliki 8.000 dari 10.000 saham, yaitu 80% kepemilikannya. Lalu PT San menerbitkan 2.000 saham baru yang tidak dibeli oleh PT PAM, melainkan dibeli oleh investor luar. Nah, maka total saham menjadi 12.000 dan kepemilikan PAM ini turun dari 80% menjadi 66,67%. Nah, apakah PT PAM ini akan menjadi lemah karena kepemilikannya turun? Nah, jawabannya itu tidak juga. Karena PAM ini masih memiliki kontrol, tapi pencatatan akuntansinya itu harus diubah. Jadi ada penyesuaian ekuitas, bukan penyesuaian pada laba dan rugi. Nah, ini tuh merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai reklasifikasi kepemilikan dan laporan konsolidasi. Nah, di sini juga ada dampak tergantung dari harga jual sahamnya. Dan jika harga jual sahamnya itu sama dengan nilai bukunya, maka tidak ada dampak terhadap akun investasi induk. Lalu yang kedua, jika nilai harga jualnya itu lebih besar daripada nilai buku, dalam kasus ini itu terjual dengan harga $35, maka hal ini akan meningkatkan modal disetor anak perusahaan. Lalu yang terakhir, jika harga jualnya itu lebih kurang daripada nilai buku, yaitu $15, maka hal ini akan menurunkan modal disetor atau memerlukan penyesuaian ekuitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang saham treasury oleh anak perusahaan. Jadi, saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham. Nah, dalam konteks ini dilakukan oleh anak perusahaannya. Nah, coba kita bayangkan, misalkan ada anak perusahaan membeli kembali saham dari pihak non-pengendali. Nah, maka kan saham beredarnya akan berkurang, sehingga persentase kepemilikan induk akan naik, meskipun si induknya ini tuh tidak melakukan pembelian. Nah, apakah hal ini berarti induk otomatis mendapatkan kontrol yang lebih besar? Jawabannya iya, karena iya dari sisi kepemilikannya. Tapi yang penting itu tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Nah, dalam PSAK 65 juga disebutkan bahwa ini tuh merupakan transaksi rekapitulasi ekuitas. Jadi sama seperti merapikan ulang struktur kepemilikan dalam neraca tanpa menambah harta baru atau menghasilkan pendapatan baru. Nah, ketika anak membeli kembali sahamnya, maka yang terjadi adalah jumlah saham yang beredar itu akan menurun dan presentasi kepemilikan induk bisa meningkat tanpa membeli saham tambahan.
Nah, di sini selanjutnya ada contoh kasus dari Pop Corporation dan Sun Corporation. Jadi di sini bisa kita lihat awalnya Pop itu memiliki 80% saham atau 80% kepemilikan. Nah, setelah Sun Corporation membeli kembali 400 saham, maka total sahamnya itu tinggal 9.600 dan Pop Corporation mempunyai sekitar 83,33%. Nah, jadi di sini tanpa membeli saham apapun, Pop Corporation jadi lebih besar porsinya. Nah, ini bisa terjadi di dalam dunia nyata, misalkan saat anak perusahaan itu melakukan pembelian kembali secara agresif. Tapi harus diingat lagi, meski ini tuh mempengaruhi pengendalian secara proporsional, tapi hal ini tidak berarti harus diakui sebagai keuntungan, tetapi tetap dicatat di ekuitas. Di sini bisa kita lihat di slide efeknya itu yang pertama, meskipun Pop tidak membeli saham baru, tetapi kepemilikan proporsionalnya naik dan tidak ada efek pada laporan laba ruginya. Namun perlu penyesuaian dalam akun investasi dan akun modal di setor. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada dividen saham dan pemecahan saham. Jadi kita tuh kan sering berpikir bahwa dividen tuh pasti berupa uang tunai, tetapi sebenarnya banyak perusahaan itu justru memilih membagikan dividen saham, yaitu menambahkan jumlah saham yang dimiliki oleh para investornya tanpa mengurangi nilai totalnya. Nah, begitu juga dengan pemecahan saham. Satu saham itu bisa dipecah menjadi dua. Nah, kenapa saham ini dipecah menjadi dua? Agar harganya itu lebih liquid dan terjangkau sehingga banyak investor-investor yang lebih tertarik dengan saham suatu perusahaan ini. Nah, baik dividen saham ataupun pemecahan saham atau stock split ini tuh sama-sama tidak melibatkan arus kas. Nah, di PSA Cup itu menyebutkan bahwa ini tuh merupakan transaksi dalam ekuitas internal. Jadi tidak ada pengaruh terhadap nilai perusahaan secara ekonomi, tetapi penting untuk dicatat dalam rekonsiliasi laporan konsolidasi. Nah, di slide ini dikatakan perbedaan antara dividen saham dan stock split atau pemecahan saham. Jadi dividen saham itu adalah pembagian laba dalam bentuk saham, bukan kas. Lalu sedangkan kalau stock split atau pemecahan saham itu merupakan pemecahan satu lembar saham menjadi beberapa lembar tanpa mengubah total nilainya. Nah, karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, tidak mengubah total ekuitas perusahaan, lalu tidak melibatkan arus kas, dan yang terakhir itu dianggap sebagai transaksi internal dalam ekuitas. Nah, karena pemecahan saham ini tidak mengubah nilai ekonomi perusahaan, maka efek terhadap konsolidasinya itu minimum. Nah, di sini ada contoh dari dividen saham. Nah, contoh ini tuh akan memperjelas pentingnya mencatat perubahan ekuitas dari anak perusahaan yang melakukan pemecahan saham. Jadi di contoh ini ada Pam Corporation, dia memiliki 80% saham dari Sun Corporation. Nah, setelah ada dividen tunai dan dividen saham, maka nilai investasinya itu berubah. Tetapi lebih penting lagi, struktur akun di anak perusahaan juga akan berubah. Nah, inilah mengapa dalam konsolidasi kita itu tidak cukup hanya melihat jumlah ekuitasnya saja, tetapi komposisi antara modal, tambahan modal di setor, dan laba ditahan juga harus dicek kembali. Nah, salah klasifikasi bisa menyebabkan kesalahan dalam laporan gabungan atau laporan konsolidasi. Nah, di sini ada diperlihatkan contohnya. Di sini bisa dilihat bahwa ekuitas awal Sun
Modal sahamnya awalnya adalah $100.000, lalu ada tambahan setor sebesar $20.000, dan ada juga laba ditahan sebesar $80.000. Nah, selama tahun berjalan terdapat laba bersih sebesar $30.000, ada dividen tunai sebesar $10.000, dan ada juga investasi pada PAM dengan total sebesar $176.000. Lalu ada dividen saham yang diterbitkan yaitu sebesar 10%, maka modal sahamnya itu akan naik menjadi $110.000, lalu tambahan modal disetornya juga menjadi naik sebesar $50.000, dan laba ditahannya akan turun sebesar $40.000. Nah, meskipun tidak mengubah nilai investasi induk, perubahan ini tuh juga perlu disesuaikan dalam kertas kerja konsolidasi, karena komposisi akun ekuitas pada anak itu akan berubah. Nah, contoh seperti ini tuh menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme konsolidasian. Nah, untuk kesimpulan dari bagian 3 ini, yang pertama itu penerbitan saham oleh anak perusahaan akan mempengaruhi struktur kepemilikan. Lalu yang kedua, pembelian saham oleh anak atau biasa disebut sebagai saham trisuri itu bisa menaikkan porsi kepemilikan dari induk perusahaan. Lalu yang ketiga, dividen saham dan pemecahan saham itu tidak melibatkan arus kas, tetapi dapat mengubah struktur ekuitas. Dan yang terakhir, semua transaksi ini selama kontrol tetap dimiliki induk, maka semua transaksi ini tuh tidak mempengaruhi laba rugi. Jadi hanya mempengaruhi ekuitas saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.